ini saya baru menemukan bahwa ternyata hasrat dosa itu bisa dirangsang oleh hukum Taurat. Wow, ternyata hukum Taurat itu perangsang hasrat dosa. Pantesan Yesus mati itu untuk mengakhiri hukum Taurat sesuai Roma 10 ayat 4 ya. Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Ternyata begitu berbahayanya hukum Taurat ya, itu bisa merangsang dosa menurut Roma 7 ayat 5 ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus yang akan dibawakan oleh Pendeta Sugiono Sutejo. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Pendeta Sugiono Sutejo, waktu dipersilakan. Terima kasih. Shalom ya Bapak Ibu, Bro and Sis ya. Terima kasih untuk pagi hari ini ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu, sebentar saya minta waktu. Hari ini saya ditaruh untuk menyampaikan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Nah, hari ini kita kembali ya merenungkan betapa besar kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Setiap pribadi kita masing-masing mengalami ya betapa besar pengorbanan Yesus Kristus kepada kita. Kita menyadari ya betapa Yesus dengan penuh kasih berkorban untuk mati di salib, bangkit, dan naik ke surga. Nah, siklus dari kemuliaan Tuhan Yesus Kristus ini adalah kematian, dikubur, kebangkitan, dan kenaikan ya. Jadi siklus kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu kematian, dikubur, kebangkitan, kenaikan. Dan ini pun kita alami sebetulnya. Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, kebanyakan para pelayan Tuhan kok sharing itu hanya sampai kebangkitan aja. Kematian, dikubur, kebangkitan. Namun hari ini saya membawakan lengkap ya, bahwa kematian, dikubur, kebangkitan, dan kenaikan. Nah, ini penting ya. Dan ini penting sekali bahwa kenaikan itu kita ikut sertakan dalam siklus kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mempelajari kematian Yesus dulu ya. Kematian Yesus. Kematian Yesus untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Yang pertama ya, kematian Yesus itu untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Yang kedua, kematian Yesus itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa kematian, supaya kita dapat beribadah kepada Bapa yang hidup. Nah, kita tahu ya bahwa kematian Yesus itu berhubungan dengan darah Yesus, darahnya. Sebab di dalam darah ada nyawa ya, Kejadian 9 ayat 4 berkata demikian. Nah, kalau di Ibrani 9 ayat 12-14 dikatakan begini, bahkan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam ruang Maha Kudus, tidak dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, melainkan dengan membawa darahnya sendiri untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Wow, jadi darahnya sendiri itu menjamin ya penebusan kekal bagi kita. Darahnya sendiri itu artinya darah itu melambangkan juga nyawa ya. Itu kematiannya itu menjamin penebusan kekal bagi kita. Darahnya sendiri ya. Ayat 13, sebab jika oleh pemercikan darah domba jantan, darah lembu jantan, dan abu lembu muda, mereka yang najis itu dapat disucikan secara lahiriah, betapa lebih lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Bapa sebagai persembahan yang tanpa cacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa kematian, supaya kita dapat beribadah kepada Bapa yang hidup. Nah, darah Yesus itu untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Kematian Yesus
untuk menjamin penebusan kekal bagi kita ya. Jadi penebusan itu sudah terjamin oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus. Jadi kita aman ya. Kita telah mengalami penebusan kekal ya. Dan apa sih itu penebusan kekal? Kalau dilihat dari Efesus 1 ayat 7 itu salah satunya itu adalah penghapusan dosa. Sama sekali lenyap ya. Dosa kita itu lenyap. Kita telah ditebus dan diselamatkan ya. Nah, demikian juga darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa kematian, supaya kita dapat beribadah kepada Bapa yang hidup. Kematian Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa kematian, supaya kita dapat beribadah kepada Bapa yang hidup. Banyak orang ingin menyucikan dirinya itu pergi ke tempat-tempat sunyi, menyendiri, kemudian ke gua-gua bertapa begitu ya, berbulan-bulan, mungkin berpuluh-puluh tahun untuk menyucikan diri, menyucikan hati. Ternyata nggak ada yang bisa, Bro and Sis ya. Hanya darah Yesuslah yang bisa menyucikan hati nurani manusia. Pencipta itu tahu, dan pencipta itu datang ke dunia, yaitu Yesus ya. Dan darahnya sendiri yang menyucikan hati ciptaannya manusia ini, hati nuraninya itu disucikan oleh darah Yesus. Nggak ada cara lain. Dan ini wow sekali ya. Ini luar biasa sekali ya, Bro and Sis ya. Bahwa darahnya itu menyucikan hati nurani kita ya. Kematian Yesus itu menyucikan hati nurani kita. Ini kasih yang begitu luar biasa ya kepada kita yang percaya kepadanya. Nah, yang ketiga, kematian Yesus sudah memperdamaikan seluruh umat manusia dengan Tuhan. Roma 5 ayat 8 sampai 10 mengatakan, namun Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Terlebih lagi sekarang, sesudah kita dibenarkan oleh darah-Nya, di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui kematian putranya, terlebih lagi sesudah diperdamaikan kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bersukacita di dalam Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya sekarang kita telah menerima pendamaian itu. Nah, kematian Yesus itu sudah memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Ya, Bro and Sis ya. Kematian Yesus sudah memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Sehingga barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia menerima pendamaian itu. Ini beda ya, Bro and Sis ya. Antara karya Yesus di salib, dia mati itu mendamaikan seluruh umat manusia dengan Tuhan. Tapi masalah yang satunya adalah bagaimana orang itu menerima pendamaian itu, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia menerima pendamaian itu. Wow. Dahsyat nih. Yang keempat, kematian Yesus menyatakan masalah dosa sudah diselesaikan. Sudah selesai. It is finished. Darah Yesus sudah mengampuni, bahkan menghapus dosa kita. Ibrani 9 ayat 22 sampai 26, menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bila segala sesuatu yang melambangkan hal-hal yang di surga harus ditahirkan secara demikian, maka seharusnya lah hal-hal surgawi itu sendiri ditahirkan dengan korban-korban yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga itu sendiri untuk menghadap ke hadirat Bapa demi kepentingan kita. Dia tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab
jika demikian dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang pada zaman akhir dia hanya satu kali datang menyatakan dirinya untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya. Nah, pengampunan Tuhan terhadap manusia yang berdosa berdasarkan darah, ya. Sekali lagi ya, pengampunan Tuhan terhadap manusia yang berdosa berdasarkan darah, bukan berdasarkan rincian pengakuan dosa. Ini penting ya. Banyak orang-orang Kristen itu mencampur adukan antara pengampunan manusia dengan pengampunan Tuhan terhadap manusia. Pengampunan manusia terhadap manusia itu kalau saya salah kepada bro atau sis, saya harus memperinci kesalahan saya minta maaf, minta ampun ya. Tetapi pengampunan Tuhan terhadap manusia itu berdasarkan darah, bukan berdasarkan perincian pengakuan dosa. Nah, tapi syukur ya, darahnya itu sudah mengampuni bahkan menghapus dosa kita ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus hanya satu kali datang menyatakan dirinya untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan bahwa di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Bapa. Nah, darah Yesus yang mengampuni, bahkan menghapus segala dosa kita ya. Tidak ada dosa bagi kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah dilahirkan kembali. Wow, ini kabar baik yang luar biasa. Bagaimana kematian Yesus itu, terutama darah Yesus itu mengampuni bahkan menghapus segala dosa kita, sehingga urusan dosa sudah diselesaikan di kayu salib ya. It is finished ya, sudah selesai. Wow, itu luar biasa sekali ya bro and sis ya. Yang kelima, kematian Yesus membawa manusia lama kita ikut mati bersamanya, dan kita telah mati bagi dosa, kita telah bebas dari dosa. Yang keenam, kesatuan kita dengan kematian Yesus menjadikan kita mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. Kita telah bersatu dengan kematian Yesus dan telah bersatu dengan kebangkitan Yesus, kita mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. Roma 6 ya, ayat 1 sampai 11 mengatakan bahwa Roma 6 ayat 1 sampai 11, Roma 6 ayat 1, lalu apakah akan kita katakan? Apakah kita akan terus-menerus berdosa supaya anugerah itu semakin bertambah? Tentu tidak. Kita telah mati terhadap dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup lagi di dalamnya? Atau tidakkah kamu tahu bahwa semua yang telah dibaptis ke dalam Yesus Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya? Karena itulah kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi serupa dengan kematiannya, demikian pula kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Namun, jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi dan kematian tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab ketika Dia mati terhadap dosa sekali untuk selamanya. Tetapi sekarang Dia hidup bagi Bapa. Biarlah kamu memperhitungkan dirimu sendiri sebagai orang yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita orang percaya telah mati terhadap dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita bahkan telah dikuburkan bersama Yesus melalui baptisan ke dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Kita telah mati bersama Yesus, kita percaya bahwa kita juga hidup bersama Dia. Ya. Banyak orang Kristen ya, Bro and Sis ya, kalau ditanya, Yesus telah mati bagimu, amin, 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 kencang amin. Namun kurang menyadari bahwa Yesus mati bagi kita dan sebagai kita. Artinya, kita juga ikut mati bersama Dia. Kita telah mati bersama Yesus. Wah, ini pemahaman yang luar biasa. Saat kita menyadari kita mati bersama Dia, maka kita akan menyadari kita juga bangkit bersatu dengan Dia. Ini luar biasa ya, Bro and Sis ya. Kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi, dan kematian tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab ketika Dia mati terhadap dosa sekali untuk selamanya. Tetapi sekarang Dia hidup, Kristus hidup bagi Bapa. Dia hidup bagi Bapa. Biarlah setiap kita ya memperhitungkan diri kita sebagai orang yang benar-benar mati dalam dosa, namun hidup bagi Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Jadi Yesus bukan hanya mati bagi kita, tapi mati sebagai kita. Kita ikut mati bersama Dia, bahkan tadi dikatakan ikut dikubur dalam baptisan kematiannya. Dan kita bersatu dengan kebangkitannya, mengalami kehidupan yang baru bersama Dia. Wow, dahsyat ini Bro and Sis ya. Yang ketujuh ya, kematian Yesus menyatakan bahwa Dia mengakhiri hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya. Ya. Kedelapan, kematian Yesus membuat kita telah mati terhadap hukum Taurat, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Roma 7 ayat 4 dan 6 mengatakan bahwa demikianlah saudara-saudaraku, oleh tubuh Kristus, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat, supaya kamu dipersatukan dengan tubuh Kristus dan menjadi milik orang lain, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari kematian, sehingga kita dapat menghasilkan buah bagi Bapa. Sebab ketika kita masih hidup dalam kedagingan, hasrat dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita dan berbuah kematian. Roma 7 ayat 5 ini penting sekali ya Bro and Sis ya. Saya baru menyadari ya tentang ternyata ada di sini ada dikatakan dirangsang ya, dirangsang. Waktu saya berjalan-jalan ya, saya melewati toko itu ada tertulis obat perangsang pria, obat perangsang wanita ya. Ada toko-toko yang jual begitu ya kalau di suatu tempat ya waktu saya jalan-jalan ya. Nah, ini saya baru menemukan bahwa ternyata hasrat dosa itu bisa dirangsang oleh hukum Taurat. Wow, ternyata hukum Taurat itu perangsang hasrat dosa. Pantesan Yesus mati itu untuk mengakhiri hukum Taurat sesuai Roma 10 ayat 4 ya. Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Ternyata begitu berbahayanya hukum Taurat ya, itu bisa merangsang dosa. Bisa merangsang dosa menurut Roma 7 ayat 5 ya. Orang-orang yang hidup dalam kedagingan itu ternyata hasrat dosanya bisa dirangsang oleh hukum Taurat. Wow, saya baru menyadari ini dari Roma 7 ayat 5 ya. Bro and Sis ya. Namun ada kabar baiknya Roma 7 ayat 6. Namun sekarang ya, ini kabar baiknya ya. Namun sekarang setelah terbebas dan mati dari hukum Taurat, setelah terbebas dan mati dari hukum Taurat yang telah membelenggu kita, maka kita dapat melayani dengan cara baru menurut Roh dan bukan dalam tulisan lama menurut hukum Taurat ya. Ini kabar baik untuk kita semua ya yang percaya kepada Yesus Kristus sudah dilahirkan kembali, kita telah terbebas dan mati Taurat. Wow, itu luar biasa ya. Nah, di Efesus 2:15 dikatakan, dan dengan kematian Yesus membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya,
sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, supaya ada perdamaian. Nah, di Efesus 2 ayat 15 ini sering orang berpikir salah mengerti ya. Dengan kematian Yesus, Yesus membatalkan. Nah, saya selidiki kata membatalkan ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah katargeo. Katargeo itu Yesus membatalkan, artinya Yesus membuat tidak aktif ya. Yesus membuat tidak beroperasi. Yesus membuat tidak aktif atau mengakhiri hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapannya. Itu artinya kata di sini ya, katargeo ini ya. Dan ini sejalan dengan Roma 10 ayat 4 bahwa Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, kematian Yesus menjadikan kita mati terhadap hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup secara agamawi. Yesus, si pembuat hukum Taurat yang bertata atas hidup kita, memimpin kehidupan kita sehari-hari. Pribadi Yesuslah, si pembuat hukum Taurat itu, pribadi Yesuslah yang memimpin kita menjalani kehidupan sehari-hari, bukan aturan-aturan hukum. Kekristenan bukan berfokuskan pada peraturan-peraturan hukum agama, namun berfokuskan pada hubungan kasih dengan pribadi Yesus Kristus. Kekristenan itu bukan berfokuskan ketaatan pada hukum-hukum agama, bukan. Namun berfokuskan pada hubungan kasih dengan pribadi Yesus Kristus yang melahirkan ketaatan. Ini banyak orang Kristen kalau ditanya, kamu tuh harus taat, kamu tuh harus taat. Saya dulu pernah ditanyain teman saya, Pak Sugi, ajaran apa yang paling kuat di hatimu di kekristenan dari Alkitab tuh? Dia bilang, saya diam dulu. Menurut kamu apa? Saya tanya teman saya. T-A-A-T, taat. Dibaca dari kiri, taat. Dibaca dari kanan, taat. T-A-A-T, taat. Salah, Bro and Sis ya. Bukan fokus kita dalam kekristenan itu ketaatan, tapi hubungan kasih dengan pribadi Yesus Kristus yang melahirkan ketaatan. Hubungan kasih itu yang melahirkan ketaatan, Bro and Sis. Ya. Itu yang utama. Fokus kita itu jangan salah fokus. Fokusnya pada hubungan kasih dengan pribadi Yesus Kristus. Begitu. Nanti kalau ada waktu saya bisa share ya perbedaannya yang lebih detail ya, Bro and Sis ya. Nah, kematian Yesus membawa kehidupan kita tergantung pada pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan, melalui persekutuan intim ya, dengannya. Persekutuan intim ini fellowship ya, fellowship. Jadi setelah relationship hubungan kita dipulihkan, diperdamaikan, kita kemudian melakukan fellowship, hubungan intim, persekutuan intim ya, itu saya sebut fellowship ya. Relationship kita dipulihkan, diperdamaikan dengan Tuhan, kita kemudian melakukan persekutuan intim, fellowship dengannya ya. Jadi contohnya saya tuh punya keponakan ya, keponakan saya itu, saya punya hubungan dengan keponakan saya. Tapi saya tidak pernah melakukan obrolan, saya nggak tahu dia sukanya apa. Karena saya tidak pernah berhubungan intim, persekutuan intim dengan dia. Saya tidak pernah berfellowship dengannya. Saya punya hubungan, karena saya paman, dia keponakan. Tapi saya tidak punya fellowship, saya tidak punya hubungan intim, nggak pernah ngobrol begitu ya. Nah, demikian juga banyak orang Kristen sudah dipulihkan ya, diperdamaikan dengan Bapa, dengan Tuhan ya. Relationship-nya sudah dipulihkan, diperdamaikan. Kita menjadi anak ya. Kita bukan lagi hamba. Galatia 4 mengatakan ayat 6 dan 7 mengatakan kita bukan lagi hamba tapi menjadi anak ya. Relationship-nya dipulihkan. Tapi kita juga perlu fellowship ya, melakukan obrolan ya, melakukan hubungan intim dengan Bapa kita, dengan kekasih kita ya. Itu ya Bro and Sis ya. Yang ke-9, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kutuk kehidupan, bahkan memberi kebebasan sejati dan berkat berlimpah-limpah melalui rohnya sendiri. Galatia 3 ayat 13-14.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Kematian Yesus membebaskan kita dari segala kutuk kehidupan, bahkan memberi kebebasan sejati ya, dan berkat berlimpah-limpah melalui rohnya sendiri. Yang terakhir, yang ke-10, oleh kematian Yesus, Yesus membinasakan si iblis yang berkuasa atas kematian. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak ini terdiri dari daging dan darah, maka dia sendiri juga mengambil bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia, sehingga melalui kematiannya Yesus membinasakan si iblis yang berkuasa atas kematian. Oleh kematian Yesus, Yesus membinasakan si iblis yang berkuasa atas kematian. Kita sudah dibebaskan dari kematian dan menerima kehidupan kekal. Wow, kita sudah dibebaskan dari kematian, keterpisahan, ya. Kita sudah dibebaskan dari keterpisahan kita dengan Tuhan, ya. Kita sudah menerima kehidupan kekal. Kita bersatu dengan Dia. Kita mengenal Bapa, mengenal Yesus, seterusnya ya, pengenalan yang terus-menerus, kesatuan yang kekal ya, kehidupan yang kekal. Begitu. Wow, luar biasa ya. Kita sudah dibebaskan dari kematian. Ini kabar baik yang luar biasa ya, Bro and Sis ya. Dan kita masuk ke kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang pertama, kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Roma 5:10 berkata, sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita pasti akan diselamatkan oleh kebangkitannya. Dia hidup, dia bangkit. Kristus bangkit, Kristus hidup. Kita sudah diselamatkan oleh kebangkitannya. Kita sudah diselamatkan oleh hidupnya. Amin ya, Bro and Sis ya. Yang kedua, kita mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus. Wow. 1 Petrus 1 ayat 3-4 ya. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahan-Nya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat celah, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, dan tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi kamu di alam surgawi. Nah, Tuhan itu timeless ya, tidak dibatasi waktu. Jadi waktu hari ini seorang percaya kepada Yesus dilahirkan kembali, itu sebenarnya mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus ya. Tuhan itu timeless ya, timeless, tidak dibatasi oleh waktu ya. Nah, kemurahan Tuhan yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kita sudah menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kita sudah menjadi orang benar. Wow, ini luar biasa ya. Kita sudah menjadi orang benar. 2 Korintus 5 ayat 17-21 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Segala sesuatu berasal dari Bapa, yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di dalam Kristus, Bapa telah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Dia telah menugaskan pada kami berita pendamaian itu. Karena itu kami adalah duta-duta Kristus, sebab Bapa telah menasihati kami melalui kamu melalui kami, dan kami meminta demi Kristus, hendaklah kamu didamaikan dengan Bapa.
Bapa telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Bapa. Wow. Terjemahan lain ya, Bro and Sis ya. Terjemahan lain dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang terakhir ini, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Kita ini dibenarkan oleh Bapa. Ini memberi pengertian bahwa kita dianggap benar, dijadikan benar, ditetapkan benar, dinyatakan benar, diumumkan benar, dideklarasikan benar, diberagakan benar, dipamerkan benar oleh Bapa di hadapan seluruh alam roh dan seluruh alam semesta. Wow, dahsyat Bro and Sis ya. Jadi darah Yesus itu bukan hanya, kematian Yesus itu bukan hanya menghapus dosa kita, tapi kebangkitannya itu membuat kita itu benar ya, membuktikan kita itu menjadi orang benar. Di Roma 3:26 mengatakan dia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Wow. Kita sudah dijadikan orang benar, kita sudah menjadi kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus ya. Kita bersyukur ya, bahwa sewaktu kita percaya Yesus, kita langsung menerima pemberian kebenarannya. Artinya kita dianggap benar, dijadikan benar, ditetapkan benar, dinyatakan benar, diumumkan benar, dideklarasikan benar, diberagakan benar, dipamerkan benar oleh Bapa. Tidak ada kesalahan apapun dalam pandangan Bapa mengenai kita. Wow. Dahsyat. Ini kasih yang luar biasa, Bro and Sis, bagi kita ya. Dia bukan hanya menghapus dosa kita, tapi dia menjadikan kita orang benar. Jadi alamiahnya kita itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ikan itu alamiahnya itu hidup di air. Mudah sekali ikan hidup di air. Sangat mudah hidup di air. Dia kalau di darat malah nggak mau ya. Jadi kalau kita sudah jadikan orang benar, kita menjadi kebenaran Bapa, hidup alamiahnya kita, normalnya hidup kita, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Malah ada beberapa teman-teman murid-murid saya mengatakan, Pak, setelah saya mengerti ini kok saya susah ya berbuat dosa ya. Iya, seperti ikan hidupnya di air, susah kalau hidup di darat. Jadi setelah kita mengerti bahwa kita itu menjadi kebenaran Bapa, menjadi orang benar, memang alamiah kita, normalnya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Wow, luar biasa ya. Nah, kebenaran adalah hal yang mendasar dan akses yang di dalamnya Tuhan dapat secara legal dan adil memberkati kita dengan seluruh kasih karunia-Nya, dengan seluruh anugerah-Nya. Kebenaran ini tidak muncul dari perbuatan dan kelayakan kita, melainkan dari ketaatan sempurna Yesus kepada Bapa. Roma 5:21 ya, ini ayat yang menjadi rema saya, luar biasa nih ya. Roma 5:21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam kematian, demikian kasih karunia, demikian anugerah berkuasa melalui kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata ini Bro and Sis ya, ada rahasia yang luar biasa ya. Banyak orang ingin menerima anugerah ya, menerima kasih karunia, menerima kasih karunia. Ini ya, ada rahasia yang tersingkap bahwa kasih karunia itu berkuasa melalui kebenaran. Anugerah itu berkuasa melalui kebenaran. Dengan kita menerima Yesus dan kita menjadi kebenaran Bapa di dalam Dia, maka kasih karunia, anugerah itu senantiasa menguasai kehidupan kita. Wow. Kasih karunia atau anugerah selalu ada dan menguasai kita dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, selalu ada penyediaan Tuhan, penyediaan bagi kehidupan kita sehari-hari. Wow, dahsyat Bro and Sis. Nah, Roma 4 ayat 23 sampai 25 dikatakan, namun perkataan hal itu diperhitungkan padanya tidak ditulis untuk Abraham saja, melainkan juga diperhitungkan bagi kita, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita dan yang telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kita sudah menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kita sudah menjadi orang benar. Perlu diketahui ya,
manusia itu suka bukti. Dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan membuktikannya. Kebangkitan Kristus itu merupakan bukti. Bukti, bro and sis. Bukti bahwa kita sudah menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kita sudah menjadi orang benar. Wow. Tuhan tahu kita itu butuh bukti. Dia membuktikannya. Dengan kebangkitannya itu merupakan bukti. Bro and sis dan saya sudah menjadi orang benar. Bro and sis dan saya sudah menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus. Wow, dahsyat ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, tentang kenaikan Kristus. Yesus setelah mati disalib, dikubur, lalu bangkit dengan menampakkan dirinya. Nah, ini penting ya. Yesus setelah mati, disalib ya, dikubur ya, lalu bangkit dengan menampakkan dirinya. Ini poin penting tentang menampakkan diri ya. Kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Demikian telah tertulis, manusia pertama yaitu Adam telah menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Namun yang pertama bukanlah yang rohani, tetapi yang jasmani, baru sesudah itu yang rohani. Manusia pertama berasal dari bumi, yaitu dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Tuhan. Manusia kedua yaitu Kristus ya. Manusia kedua ini Kristus ya. Manusia pertama Adam ya. Manusia kedua yaitu Kristus itu roh yang menghidupkan. Ini poin penting ya. Teman-teman bro and sis ya. Kristus itu roh yang menghidupkan. Nah, manusia kedua yaitu Kristus roh yang menghidupkan, membangkitkan tubuh fisiknya dari kematian dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi Yesus itu perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya karena dia sebelum mati di salib itu sudah berjanji bahwa dia itu bangkit ya. Dia itu tidak akan meninggalkan murid-muridnya itu sebagai anak yatim piatu. Jadi dia bangkit ya, dia menampakkan dirinya ya, menampakkan diri pada murid-muridnya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan sesudah Yesus menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup. Yesus Kristus hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Bapa. Ya. Selama 40 hari, Yesus roh yang menghidupkan harus menampakkan diri pada murid-muridnya untuk menunjukkan dia hidup, dia bangkit dari kematian. Ya. Karena kalau enggak menampakkan dirinya, mata jasmani murid-muridnya enggak bisa melihat roh yang menghidupkan itu. Maka butuh Yesus menampakkan diri begitu ya. Karena dia kembali ke roh yang menghidupkan itu ya. Sebelumnya kan dia roh, Bapak itu roh, Tuhan itu roh. Waktu kemudian datang menjadi manusia ya, dia dikandung oleh Roh Kudus dari karena perawan Maria, terus dia hidup, kemudian dia mati dan bangkit ya. Nah, bangkit itu artinya dia roh itu yang menghidupkan itu membangkitkan tubuh fisiknya ya untuk menampakkan diri supaya murid-muridnya percaya bahwa dia itu hidup, dia itu bangkit ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 10. Setelah mengatakan hal itu, terangkatlah Yesus di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit itu bahasa Inggrisnya itu heaven ya, surga ya. Sementara mereka terpana memandang ke surga, saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri dekat mereka. Nah, ini banyak sekali yang untuk ayat Kisah Para Rasul 1, 9 ayat 10 dan 11 itu banyak orang salah mengerti ya. Nah, jadi murid-murid melihat Yesus naik itu tuh ke surga, itu dia naik itu melambangkan dia kembali bahwa dia itu roh yang menghidupkan itu. Supaya murid-murid itu sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah roh gitu ya. Jadi murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke langit, ke surga, itu untuk menyatakan bahwa Yesus itu roh yang menghidupkan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, kita lihat di Ibrani 1 ayat 3, pengertian nanti ya, duduk di sebelah kanan Bapa ya.
Ibrani 1 ayat 3. Dia, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar yang sempurna dari pribadi Bapa. Dia menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kuasa. Dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat yang tinggi. Nah, di Efesus 1 ayat 18-21 dikatakan supaya dia juga menerangi mata hatimu sehingga kamu mengetahui harapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus, dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga, jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, dan pemerintah, serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Mendudukan Kristus di sebelah kanan Bapa merupakan suatu metafora ya, suatu metafora untuk menyatakan tempat terhormat dan berkuasa di alam surgawi. Sekali lagi ya, mendudukan Kristus di sebelah kanan Bapa itu merupakan suatu metafora untuk tempat terhormat, tempat tertinggi ya, dan yang berkuasa di alam surgawi. Yesus Kristus mati di salib ya, dikubur, bangkit dari kematian dan naik ke tempat kehormatan tertinggi dan otoritas tertinggi di alam surgawi. Wow, dahsyat, Bro and Sis. Nah, kita akan lihat ya betapa hebatnya ya di Efesus 2 ayat 5-7. Yesus Kristus bukan hanya duduk di sebelah kanan Bapa sendirian, tapi kita akan lihat ya di Efesus 2 ya, ayat 5-7 ya. Ini luar biasa sekali ya. Efesus 2 ayat 5-7. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di surga. Wow. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di surga. Supaya pada masa yang akan datang Bapa dapat menunjukkan pada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikan hatinya dalam Kristus Yesus. Tuhan telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di alam surgawi, supaya Tuhan dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikan hatinya di dalam Kristus Yesus. Kita telah didudukan di sebelah kanan Bapa bersama Kristus. Artinya kita ditempatkan ke tempat kehormatan tertinggi dan otoritas tertinggi di alam surgawi bersama Kristus, Bro and Sis. Wow. Kita merupakan manusia super. Sekali lagi ya, sejak kita percaya Yesus mengalami kelahiran baru, kita ini merupakan manusia super, Bro and Sis. Manusia super yang hidup dalam dua alam. Sekali lagi ya, kita merupakan sejak kita lahir baru, mengalami kelahiran kembali, lahir baru, kita itu merupakan manusia super yang hidup dalam dua alam. Alam surgawi, alam roh, dan alam fisik, alam jasmani di bumi ini. Wow, dahsyat ya Bro and Sis ya. Katak aja itu hidupnya di dua alam ya, di air dan di darat ya. Kita ini lebih daripada itu, kita merupakan manusia super yang hidup dalam dua alam. Alam surgawi, alam roh, dan alam fisik atau alam jasmani di bumi ini ya. Wow, kita punya akses ya. Ada di alam surgawi, alam roh ya, juga tinggalnya di bumi ini ya. Dahsyat ya, Bro and Sis ya. Bro and Sis dan saya adalah manusia super yang dahsyat, yang luar biasa sejak kita mengalami kelahiran kembali, mengalami kelahiran baru ya. Tuhan ingin kita memerintah bersamanya di bumi ini melalui tempat kehormatan tertinggi dan otoritas tertinggi di alam surgawi. Kita menjadi Kristus kecil ya di bumi ini, memerintah
dan berkuasa atas bumi dan segala sesuatunya bersama Kristus. Wow, dahsyat. Nah, ini ringkasan terakhir ya. Ringkasannya, siklus kematian Tuhan Yesus Kristus, kematian, dikubur, kebangkitan, kenaikan. Dan itu kita mengalami juga karena kita bersatu dengan kematian Yesus ya. Kita dikubur bersama Dia, kita bangkit bersama Dia, dan kita didudukan bersama Dia ya di tempat tertinggi ya, di otoritas tempat tertinggi di alam surgawi, di alam roh ya. Nah, kematian Yesus, satu, kematian Yesus untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Kedua, kematian Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang membawa kematian supaya kita dapat beribadah kepada Bapa yang hidup. Tiga, kematian Yesus sudah memperdamaikan seluruh umat manusia dengan Tuhan. Empat, kematian Yesus menyatakan masalah dosa sudah diselesaikan. Darah Yesus sudah mengampuni bahkan menghapus dosa kita. Lima, kematian Yesus membawa manusia lama kita ikut mati bersamanya dan kita telah mati bagi dosa, kita telah bebas dari dosa. 6. Kesatuan kita dengan kematian Yesus menjadikan kita mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. 7. Kematian Yesus menyatakan bahwa Dia mengakhiri hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya. 8. Kematian Yesus membawa kita telah mati terhadap hukum Taurat. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. 9. Kematian Yesus membebaskan kita dari segala kutuk kehidupan, bahkan memberi kebebasan sejati dan berkat berlimpah-limpah melalui rohnya sendiri. 10. Oleh kematian Yesus, Yesus membinasakan si iblis yang berkuasa atas kematian. Kita sudah dibebaskan dari kematian dan menerima kehidupan kekal. Kita sudah dibebaskan dari keterpisahan dengan Tuhan dan menerima kehidupan kekal. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ya. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan. Kedua, kita mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus. 3, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kita sudah menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kita sudah menjadi orang benar. Kenaikan Kristus. Kristus, roh yang menghidupkan, membangkitkan tubuh fisiknya dari kematian dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian naik ke tempat kehormatan tertinggi dan otoritas tertinggi di alam surgawi. Tuhan telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di alam surgawi, supaya Tuhan dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang berlimpah oleh kebaikan hati-Nya di dalam Kristus Yesus. Kita telah didudukan di sebelah kanan Bapa bersama Kristus, artinya kita ditempatkan ke tempat kehormatan tertinggi dan otoritas tertinggi di alam surgawi bersama Kristus. Tuhan ingin kita memerintah bersamanya di bumi ini melalui tempat kehormatan tertinggi dan otoritas tertinggi di alam surgawi. Kita menjadi Kristus kecil di bumi ini, memerintah dan berkuasa atas bumi dan segala sesuatunya bersama Kristus. Wow. Demikian Bro and Sis ya. Dahsyat ya kasih-Nya Tuhan, pengorbanan Tuhan demikian luar biasa pada kita. Karena itu Dia berkata di salib, "It is finished," sudah selesai. Demikian. Tuhan memberkati Bro and Sis semua. Amin. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan dari Bapak Pendeta Sugiono Sutejo yang mengambil tema kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Terima kasih atensi sahabat-sahabat sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.